Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah sudah hadir ya di webinar saya kali ini. Saya udah 4 bulan ini nggak webinar IB3. Aduh sibuk banget ya, sibuk urusan Portugal ya. Tapi ini udah beres. Sekarang baru bisa fokus lagi untuk IB3. Nah, sebagian besar ini saya lihat belum pernah ikut webinar saya ya untuk IB3. Jadi nanti saya akan jelasin dari nol. Perkenalkan, nama saya Georgina Mike. Saya tinggal di Jakarta. Hmm, saya sebetulnya masarinnya banyak banget, nanti saya jelasin ya, introduction dulu. Oke, lupa ini sertifikatnya belum saya. Saya udah udah renew, cuman aku lupa ganti ini sertifikat of membership. Saya member dari Investment Migration Council yang pusatnya di Swiss. Walaupun kalau untuk IB3 ini bukan investment migration ya, tapi saya juga mempromosikan yang investment migration. Jadi yang sifatnya dengan investasi. Biasanya kebanyakan sih properti ya, seperti Portugal, Spanyol, dan sebagainya. Nah, ini saya informasikan mengenai disclaimer dulu bahwa webinar ini sifatnya hanya informasi. Semua approval itu datangnya bukan dari saya. Jadi, kalau Anda tertarik dan Anda punya case, karena beberapa Anda tuh punya case. Misalnya, saya pernah ke Amerika, terus apa namanya, udah 5 bulan saya pernah kerja ilegal, balik lagi, terus di sana dicegat nggak bisa balik, nggak bisa tinggal, harus pulang kayak gitu-gitu ya. If you have any case mengenai visa Amerika Anda sebelumnya, entah visa turis yang pernah ditolak atau pernah overstay or whatever, then nanti saya tanyakan dulu, Anda bikin resumenya, nanti saya tanyakan dulu ke partner saya, yaitu Mergen. Ya, jadi saya tidak tidak approve apapun. Jadi nanti Mergen berpartner dengan US Immigration Lawyer, dia akan tanyakan kalau go ya bisa go, kalau no go dia akan tolak dari awal ya. Jadi kita menerima itu clean case. Ya, seperti itu. Jadi akan ada dua agreement nanti yang Anda tanda tangan. Yang pertama adalah legal agreement-nya yaitu dengan US Immigration Lawyer yaitu Ruby Law, dan yang kedua adalah Client Service Agreement yaitu dengan PT saya ya, Anugerah Askara Paramita. Sedikit mengenai internegeri dulu. Dulu masarannya offline ya, sebelum pandemi justru susah banget. Makanya pas zaman online itu sebenarnya zaman pandemi itu enak banget karena bisa online ya. Nah, selain IB3 sebetulnya banyak ya. Kalau Amerika tuh intinya kalau Amerika kasus-kasus atau mau apply green card jenis apapun itu ada lawyernya. Jadi nanti langsung konsultasi dengan lawyer aja. Kecuali kalau EB5 itu beda lagi. Selain dengan lawyer ada dengan regional center. That's a different story. Nah, terus Kanada ini nggak gampang ya. Kanada ini skilled workers, kalau yang model seperti IB3 itu mahal, harganya 2 kali lipat. Makanya saya nggak masarin. Australia juga susah kalau skillednya, kalau yang model kayak IB3 yang unskilled gini nggak ada ya. Terus UK ada jobnya tapi mahal. Lawyernya juga mahal. UK nggak ada yang murah lah pokoknya itu. Biaya lawyernya juga mahal, bisa 4 kali lipat. Terus ini kalau Grenada ini citizenship by investment, umumnya orang Indonesia tidak tidak memerlukan ya. Kemudian eh, yang kanan dulu. Oke, yang Golden Visa. Nah, Golden Visa itu ada Portugal, Spain, Cyprus, Greece, Malta. Nah, yang saya banyak pasarin sampai sampai September itu Portugal ya, karena dia udah paling paling laku, paling bagus, paling gampang, dan dari semua itu tuh udah paling top kalau Portugal. Kemudian ditutup yang dengan properti, ditutup investasi properti udah ditutup. Nah, habis ini saya mungkin masarin Spain ya, Spain atau Greece gitu. Kemudian Itali nggak ada yang investasi pasif gitu, nggak ada.
semuanya investasi aktif atau visa retired ya istilahnya visa pensiun. Orangnya nggak harus pensiun tapi intinya nggak boleh kerja di sana ya. Terus apa lagi ya? Malta, Malta sama ya Malta ada golden visanya juga. Terus kalau Malaysia sih orang-orang so far nggak perlu, orang Indonesia nggak perlu MM2H ya. Orang Indonesia cuma beli properti aja. Kalau Dubai itu sebenarnya kayak golden visa juga. Ini kadang-kadang mereka sebut juga golden visa. Itu bisa dengan beli properti atau bisa dengan IFSA. IFSA ini dengan buka perusahaan ya. Jadi nggak usah invest. Buka perusahaan pakai virtual office juga bisa. Dan itu dapat residence permit. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau nanya yang lain boleh, tapi jangan di sini ya. Soalnya ini khusus IB3 nanti jadi kemana-mana. Oke. Nah, terus ini partner saya adalah Merkan. Merkan ini partner saya untuk IB3, terus untuk Portugal juga. Saya ada beberapa klien dengan Merkan dan juga untuk Canadian Express Entry, tapi aku nggak punya klien kalau untuk Canadian Express Entry karena ditolakin sama mereka, nggak qualified. Walaupun orangnya mengaku qualified, saya sendiri tapi ditanya mereka enggak, nih kurang nih poinnya. Ya udah, gitu ya. Nah, tapi nanti Anda, jadi mereka ini punya partner yaitu Ruby Law, karena untuk IB3 ini, Green Card ini semua pakai lawyer, ya pakai lawyer. Jadi Anda sign agreement-nya nanti dengan Ruby Law. Oke, nah ini paling yang orang paling sering nanya ke saya, bisa ngurus visa nggak ya gitu. Saya selalu nanya balik, visa apa? Kalau visa turis, enggak. Saya nggak ngurusin visa turis. Saya itu cuma ngurusin permanent resident, yaitu eh, migration visa. Ya, migration visa. Kalau non-migration visa atau temporary visa turis, visa kerja, mau visa student dan sebagainya, itu aku nggak ngurus. Itu. Jadi namanya visa itu pokoknya dokumen yang eh, yang diperlukan untuk masuk atau dan tinggal di negara asing dalam kurun waktu tertentu. Nah itu namanya visa. Nah tujuannya beda-beda. Semoga ini lebih paham ya kalau ini. Nah ini bedanya dengan work permit ya. Kalau work permit itu atau visa kerja itu Anda memerlukan employer. Jadi bukan bisa ngurus work permit nggak? Bisa, bisa lah. Anda ada employernya enggak gitu loh yang ngasih kerjaan ke Anda karena untuk ngurus visa kerja itu diperlukan surat sakti dari employer dan saya dan itu employer nggak bisa sembarang ya misalnya itu ya itu tante saya di Amerika bisa nggak nyponsorin tantenya suruh tanya dulu ya ke Depnaker bisa nggak dia nyponsorin karena untuk employer itu dia harus di approve. Ini Amerika ya kita ngomong jangan ngomong negara lain beda ini misalnya Kanada nggak dengan Depnaker gitu ya. Nah kalau Amerika tanya dulu itu tante suruh tanya ke Department of Labor karena dia ada syarat-syaratnya atau bisa buka di websitenya eh, DOL eh, apa aja sih syarat-syaratnya untuk mensponsori orang asing yang tidak punya izin tinggal. Moga-moga ini jadi lebih paham ya. Jadi buat jangan orang nanti, nah, jadi nanti Anda yang bisa ngurus work permit, ya bisa. Kalau Anda ada employer ya bisa. Kalau Anda nggak ada employer bisa juga, tapi Anda sebagai spouse dari misalnya spouse dari pasangan Anda yang punya work permit, Anda nebeng. Nah, itu bisa namanya open work permit. Itu Anda bisa kerja tanpa seperti pakai IB3 gini. Kalau Anda yang apply, pasangan Anda bisa dapat open work permit dan tanpa sponsor bisa cari kerja sendiri. Ya, itu. Oke, nah sekarang pengertian green card itu izin tinggal di Amerika. Kalau Anda udah istilahnya itu KTP ya, seperti KTP-nya Amerika gitu ya. Kalau Anda sudah punya KTP, Anda tidak perlu lagi cari-cari employer untuk nyponsorin Anda. Anda tinggal, gue punya KTP nih ya. Employer, oh ada KTP, oke gitu. Sepanjang skill Anda memenuhi, maka hak Anda seperti warga negara kecuali satu, Anda nggak boleh ikut milih atau juga ikut berpolitik itu nggak boleh. Ya.
Nah, ini contohnya green card seperti ini. Sorry. Oke. Oke. Nah, benefitnya sebetulnya intinya benefitnya itu sama seperti warga negara mengenai sekolah, perlindungan hukum, biaya, mengenai kesehatan, akses kesehatan semua dan satu lagi kalau anak Anda lahir di Amerika, bahkan walaupun Anda bukan warga negara bukan pemegang green card ya, kalau di Amerika itu kalau anaknya lahir di Amerika dia bisa menjadi warga negara Amerika. Nah, itu yang nggak bisa sama Eropa itu beda. Anda harus jadi residence permit dulu baru anaknya bisa PR gitu dan nggak bisa langsung warga negara kalau di Eropa. Nah, beda kalau di negara lain umumnya 5 tahun ya masa KTP-nya ini berlaku 5 tahun, tapi kalau Amerika dia berlaku 10 tahun dan diperpanjang per 10 tahun. Dan untuk bisa green card-nya ini tetap valid, maka Anda tidak boleh meninggalkan Amerika lebih dari 6 bulan dalam setahun. Jadi setahun itu Anda paling tidak 2 kali bolak-balik ke Amerika, 2-3 kali harus bolak-balik ke Amerika. Kalau Anda tidak mau tinggal ya. Sedangkan sama statusnya kalau untuk Anda jadi US citizen minimal 18 tahun saat Anda apply untuk jadi US citizen dan Anda harus mempertahankan green card Anda selama 5 tahun. Ini sama 30 bulan dalam 5 tahun kan sebelum mengajukan permohonan kewarganegaraan. Nah, ini yang apa yang orang banyak nggak tahu bahwa yang namanya green card itu macamnya banyak ya. Yang pertama adalah berbasis ke pekerjaan depan, makanya semuanya employment based, makanya EB. EB itu employment based. Ada priority working, ada EB2, EB3. Jadi yang saya bahas adalah EB3. Bahkan kalau EB4 itu khusus untuk pekerja ini ya religi ya, jadi pendeta atau apa kayak gitu ya pokoknya yang berkaitan dengan agama itu juga bisa tapi harus ada sponsor dari afiliasi dengan di Amerika ya kayak gitu. Yang EB5 adalah investor program. Terus yang kedua adalah berbasis keluarga ya. Ini yang berbasis keluarga. Nah, ini ada FB1, FB2, FB3 dan FB4. Nah, kalau mau nyeponsorin anak yang belum merit itu bisa ya pakai green card bisa. Tapi kalau nyeponsorin saudara itu nggak bisa kecuali Anda sudah warga negara dan itu juga lama ya nyeponsorin saudara nggak bisa. Nah, terus yang terakhir adalah diversity visa atau orang bilangnya loteri. Nah, ini kalau ada orang yang nawarin untuk nguruskan loteri, jangan. Karena loteri ini Anda apply sendiri aja. Ya, sekarang kita bahas mengenai EB3. Nah, ini EB3 adalah singkatannya employment base. Nah, syaratnya itu harus ada job offer. Makanya di sini Merken itu menyediakan job offernya gitu ya. Nah, ini ada 3 kategori, skill, professional, dan others, unskilled. Yang bisa disponsori, yang bisa fasilitasi ya, yang bisa fasilitasi itu yang unskilled ya, karena paling gampang ya. Kalau skill kan eh, tidak bisa massal gitu istilahnya, nggak bisa untuk banyak orang. Ya kalau ini orang satu company bisa perlu tuh 100 orang, 150 orang bisa banyak. Dan Anda bisa membawa pasangan dan anak di bawah 21. Saran saya kalau Anda punya anak di bawah 21, paling tidak umur 19, anak itu umur 19 sudah apply duluan ya. Karena apa? Karena tahun pertama itu masih hilang 1 tahunan untuk apply dulu di Depnaker soalnya. Sebelum apply di USCIS. Jadi anaknya nanti kepotong umur lagi gitu. Nanti saya jelasin ya. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat selain Anda sebagai foreign applicants, ada Rubilo, Merken, Negeri, dan
kemudian juga US employer. Syaratnya tuh gampang, sebelum syaratnya tuh gampang, cuma sehat secara fisik dan mental, kemudian umur 21 sampai 50, nggak perlu pengalaman spesifik, tapi bisa berbahasa Inggris ya, soalnya beberapa klien ini kena interview atau ada job waktu itu yang di warehouse itu semua kena interview soalnya kena interview satu jadi lo Zoom gitu lawyer sama saya nggak ikut ya saya tanya gimana interviewnya tanyain apa gitu jadi itu mereka sudah harus mempersiapkan diri ya Pak. Karena yang ditanya itu gampang sebenarnya kenapa mau ke Amerika terus kenapa sih milih perusahaan ini? Nah, itu harus menjawab, jangan membaca gitu ya. Jadi itu memang memerlukan ya kurang lebih walaupun dihafalin ya intinya bisa jawab gitu ya kalau ditanya. Nah, nantinya perlu SKCK, nanti kalau sudah di USCIS itu nanti perlu SKCK, terus nanti perlu tes kesehatan terakhir sebelum wawancara di kedutaan. Kemudian juga good attitude bisa diandalkan bersikap profesional dan satu lagi ini harus ya jadi nggak bisa melarikan diri harus bersedia bekerja di sponsor yang di perusahaan yang mensponsori Anda minimal 1 tahun ya soalnya nama Anda udah masuk di approve-nya lewat IP3 itu lewat Depnaker soalnya. Nah ya proses and cost ya. Oke, nah untuk proses and cost ini pertama secara karena nanti saya share kayak gini kayaknya ruwet banget ya. Nah, ini cuman kayak gini aja. Jadi ada 3 pihak yang terlibat dalam EP3. Yang pertama adalah Department of Labor atau Depnaker Amerika. Yang kedua adalah USCIS atau imigrasi dan yang ketiga adalah Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh kedutaan. Atau kalau di luar Jakarta ya konsulat gitu ya, konsulat Amerika. Nah, yang di Department of Labor ini employernya, jadi bukan Anda yang masuk, yang submit dokumen itu bukan Anda, tapi employernya dia memasukkan calon karyawan, karyawan ini untuk job ini, karyawan namanya ini, datanya seperti ini untuk job ini kayak gitu. Jadi banyak. Jadi ini adalah yang di DOL ini adalah untuk employer. Ya, jadi nanti ke employer itu akan mendapatkan yang namanya labor certificate. Nah, itu di labor certificate itu ada nama-nama employee, ada nama-nama karyawannya. Nah, itu yang ada namanya nanti akan dilampirkan untuk masuk ke imigrasi atau USCIS gitu. Ya. Nah,